Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini kita lanjut terkait dengan permasalahan zakat harta yang diperdebatkan, kewajiban zakatnya. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang harta yang wajib dizakati itu semuanya bersepakatan para ulama. Dan juga yang di pertemuan terakhir kita membahas tentang zakat profesi, itu adalah salah satu jenis zakat baru yang diperdebatkan. Nah, hari ini kita akan membahas zakat lainnya yang di situ juga diperdebatkan oleh para ulama. Dalam artian perdebatan ini terkait dengan kewajiban berdasarkan zakat baru ataupun kewajibannya tetap kembali kepada pokok 5 jenis harta yang telah disepakati kewajibannya. Jadi perbedaan di sini bukan masalah terkait dengan kalau dikatakan tidak setuju berarti nanti tidak ada zakat, tidak seperti itu. Kalau misalkan dia bagi kelompok yang tidak setuju, maka kewajiban zakatnya kembali kepada 5 jenis harta yang dia punya. Jenis harta yang dia punya sekarang apakah termasuk 5 jenis itu? Kalau termasuk 5 jenis itu maka menggunakan salah satu dari 5 jenis zakat tersebut. Nah, zakat yang diperdebatkan itu disebut dengan zakatul mustaghallat atau zakat hasil produksi. Nah, ini salah satu tokoh pendukung dari zakat ini sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi, dan juga di sini ada satunya adalah Abu Satar Abu Ghuddah yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Abu Satar Abu Ghuddah ini salah satu ulama di bidang fikih dan juga ekonomi kontemporer. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya harta mustaghallat atau hasil produksi itu bermakna harta yang tidak ada kewajiban zakat atas nilainya, juga bukan karena mau diperjualbelikan, melainkan zakat yang diwajibkan ada. Jadi zakat yang namakan zakat mustaghallat itu kenapa dikatakan mustaghallat? Karena pokok hartanya itu tidak wajib zakat. Terus yang kedua, harta yang dia punya itu tidak diperjualbelikan, tetapi dia mendapatkan manfaat dari harta tadi. Nah, maka di sini melainkan zakat yang diwajibkan atas adanya manfaat yang memberikan pemasukan bagi pemiliknya, baik dengan jalan disewakan ataupun dijual hasilnya. Nah, ini contoh punya apartemen. Nah, apartemen termasuk dari 5 jenis zakat yang wajib dizakati? Tidak, nggak ada kan? Masuk pertanian nggak mungkin, peternakan nggak mungkin, uang nggak mungkin bentuknya rumah, bentuknya apartemen. Perdagangan mungkin kalau dijual, tapi kalau nggak dijual, nah kalau nggak dijual kan nggak ada zakatnya di situ. Nah, maka di sini oleh saya Qaradawi dikenalkan yang namanya zakatul mustaghallat. Pemilik apartemen memang dia nggak tidak melakukan transaksi jual beli terhadap apartemennya, tetapi dia bisa jadi mendapatkan keuntungan dari pemasukan dari penyewakan apartemen. Contoh mudah, jangan susah-susah, bapak kos. Oh, dia punya katakan 50 pintu. Apakah kos-kosnya wajib zakat? Nggak wajib, ya kan? Masuk zakat pertanian nggak mungkin. Peternakan nggak mungkin. Uang mau bentuknya rumah, bukan uang. Perdagangan, oh nggak diperdagangkan. Nah, tetapi bapak kos tadi kan dapat manfaat dari aset kamarnya. Ya katakanlah misalkan satu kamar 1 juta, berarti berapa sebulan? 50 juta. Nah, itu yang dianggap sebagai dasar Syekh Yusuf Qaradawi mengenalkan yang namanya zakat mustaghallat. Sama juga dengan Syekh Abu Sattar Abu Ghuddah mendefinisikan zakat mustaghallat adalah setiap harta yang manfaatnya bisa diperbarui sedangkan ainnya tetap. Contoh kamar kos tadi. Kamarnya tetap, ya kan? Tapi manfaatnya bisa disewakan. Si A habis sewa bulan depan, ganti si B. Si B habis sewa, ganti si C, dan seterusnya. Manfaatnya bisa diperbarui sedangkan ainnya tetap sehingga dapat memberikan pemasukan bagi pemiliknya, misalkan dengan cara penyewaan. Ini jelas ya terkait dengan definisi dari zakat mustaghallat. Nah, jenis hasil barang produktif dari zakat mustaghallat itu ada melalui jalur persewaan.
zakat yang dikenakan atas penyewaan barang yang bisa diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantong pemiliknya. Misalkan apa? Punya tanah, punya kendaraan, punya bangunan, punya peralatan. Tanah disewakan untuk pertanian, untuk gudang dan lain sebagainya. Kendaraan, Anda punya usaha rental mobil, rental sepeda, rental bis dan lain sebagainya. Bangunan, kayak tadi rumah kos, apartemen, villa dan lain sebagainya. Peralatan, punya kamera, video, terop, ya kalau misalnya punya pernikahan, punya hajatan. Apakah pemilik terop wajib zakat? Oh, nggak ada. Jadi zakat salah satunya dalam bentuk terop, nggak ada. Tetapi orang bisa memanfaatkan dari tadi sound system ataupun peralatan-peralatan lainnya yang disitu bisa disewakan. Selanjutnya, keempat, produksi barang baru. Kalau tadi melalui persewaan, nah ini kalau memproduksi hal baru, barang-barang atau alat yang mampu memproduksi menghasilkan suatu produk baru yang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Yang pertama di sini ada dua, produksi secara alami. Susu. Nah, Anda punya kambing. Kambingnya itu tujuannya bukan dikembangbiakan, bukan dijual. Tujuan Anda punya kambing atau ternak kambing itu adalah yang Anda jual apa? Susunya misalkan. Masuk zakat peternakan? Tidak. Yang masuk dalam zakat peternakan adalah kalau yang diniatkan dijual belikan itu adalah kambingnya, bukan susunya. Berarti kalau Anda punya peternakan yang dijual adalah susunya, berarti zakat apa? Zakatul mustaghallat. Telur, punya ayam petelur, punya bebek petelur. Berarti di situ juga menjadi zakat mustaghallat. Kita lihat prinsip tadi zakat mustaghallat. Ainnya tetap. Susunya diambil tapi kambingnya masih ada kan? Ayam petelur, telurnya diambil, ayamnya masih ada. Maka masuk dalam kategori zakat mustaghallat. Madu. Madunya diambil, tawonnya masih ada. Wol atau sarang walet. Ternak kelinci, ayam, burung, bebek dan lain sebagainya. Hasil perkebunan juga masuk. Mangga, sawit, cengkeh, karet, buah-buahan dan lain sebagainya. Menurut jumhur selain mazhab Hanafi. Kenapa kata mazhab Hanafi? Saya jelaskan bahwa semua yang ada, semua tanaman dan perkebunan, tumbuhan itu wajib zakat pertanian. Tapi selain mazhab Hanafi tidak. Maksudnya zakat apa? Zakat mustaghallat. Ataupun produksi secara mekanis, pabrik kecil ataupun besar, yang penting telah mencapai nisab. Pabrik sepatu, alat yang produksinya ada, barang yang dijualkan sepatunya, sehingga disitu juga menggunakan zakat hasil produksi atau zakat mustaghallat. Nah, perbedaan pendapat zakat hasil produksi ini ada dua. Kelompok penentang ini menggunakan beberapa dalil atau alasan menolak adanya zakat mustaghallat. Dalam arti di sini menolak adanya zakat jenis baru, bukan terkait dengan kewajiban zakat atas harta yang sudah mencapai nisab. Kita harus membedakan itu. Kenapa mereka menolak adanya zakat jenis baru, zakat hasil produksi atau zakat mustaghallat? Seperti dalil yang sebelumnya dalam zakat profesi, tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Hadis, tidak ada contoh pada zaman Nabi. Dalam kitab literatur fikih klasik pun juga tidak ada yang membahas tentang zakat mustaghallat. Yang keempat, aturannya rancu dan penuh kontradiksi. Di antara pendukung zakat mustaghallat itu juga berbeda pendapat. Nanti menggunakan kias terhadap zakat mana. Nah, karena banyaknya pertentangan ini, akhirnya kelompok ini menolak adanya zakat jenis baru, yaitu zakat mustaghallat atau hasil produksi. Sedangkan kelompok yang mendukung itu mengajukan argumentasinya, nas itu tetap, dalil itu dalam Al-Quran dan itu sifatnya tetap. Tetapi ada dalil lain yang di situ juga memerintahkan zakat secara umum. Nah, ini mereka menggunakan perintah berzakat secara umum sebagai dasar untuk memunculkan istilah baru zakat mustaghallat. Kenapa mereka nggak terbatas pada zakat yang 5 zakat yang lama tadi? Nah, seperti yang saya jelaskan, masyarakat dulu
Itu kalau kaya itu bisa dilihat cirinya 5. Punya peternakan, punya lahan pertanian, punya kafilah perdagangan, atau punya simpanan dalam bentuk emas dan perak, atau kalau nggak punya empat-empatnya, orang yang beruntung menemukan harta temuan. Itu gambaran orang kaya saat itu. Kalau sekarang, lebih kaya mana antara petani sama peternak bebek? Misalkan peternak bebek telur, yang telurnya bisa diambil tiap hari, dengan petani yang harus baru bisa mendapatkan pendapatannya ketika panen, ya kan? Terus yang kedua, fleksibilitas fikih dan bentuk ijtihad yang terbuka. Fikih itu elastis. Fikih itu tidak saklek, tidak bersifat tetap, tapi juga fleksibel. Ada beberapa ketentuan dalam ajaran di dalam Islam itu ada yang sifatnya tetap, nggak boleh berubah-ubah. Ada yang sifatnya itu fleksibel, bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan waktu. Yang ketiga, asas keseimbangan ya kak tadi. Nggak mungkin misalnya orang yang hanya mendapatkan panen, katakanlah sekarang petani, hasil panennya paling banter 2 ton selama 4 bulan misalkan. Katakanlah dia panen beras. 2 ton kali harga 10.000 berapa? 10.000 katakanlah 10.000 beras kali 2 ton. Nah, 2.000 kali 10.000. 20 juta. Ya. Sekarang bandingkan dengan pemilik kontrakan punya 20 pintu atau 10 pintu aja lah. 4 bulan sudah dapat, katakanlah per bulannya 1 juta. 4 bulan sudah dapat 40 juta. Nah sekarang, apakah adil kalau petani yang hasil panennya cuma 2 ton dikenakan zakat, sedangkan pemilik kontrakan tidak dikenakan zakat? Nah, ini dasar dari pendapat yang mendukung zakat hasil produksi atau zakat mustaqolat. Untuk sebagai keseimbangan, petani yang ini kena zakat, maka pemilik kontrakan juga harus kena zakat. Nah ini karena ini perbedaan ketentuan zakat hasil produksi. Bagi yang mendukung zakat produksi, mereka berbeda pendapat. Ya ini yang kemudian menjadi salah satu dasar alasan bagi kelompok penolak untuk tidak menggunakan zakat hasil produksi karena aturannya rancu. Ada yang mengkiaskan dengan zakat emas. Nah, cuma membedakan dengan zakat emas adalah tidak ada haul dalam zakat hasil produksi. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ada yang mengkiaskan dengan zakat perdagangan. Ini juga sama, mereka tidak memberlakukan haul. Ada yang pendapat ketiga, dikiaskan dengan zakat pertanian. Di zakat pertanian memang tidak ada haul, tetapi jumlah yang dikeluarkan mereka tidak sependapat dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu antara 5 atau 10%, kalau di zakat hasil produksi mereka hanya berpendapat 2,5%. Maka di situ ada kerancuan dalam aturan zakat hasil produksi. Makanya karena itu adalah masing-masing dari ijtihad dari para ulama yang berpendapat tentang adanya zakat hasil produksi. Nah, teknik yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Tadi itu perbedaannya, tapi mayoritas yang digunakan oleh beberapa lembaga fatwa di negara-negara, termasuk di Indonesia, itu ada seperti berikut. Nisabnya menggunakan nisab zakat pertanian, yaitu 524 kilo beras, tanpa ada haul. Hasil produksinya dikurangi modal dan biaya produksi. Makanya di sini yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari hasil barang produktif setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Jadi kalau dalam zakat hasil produksi yang dihitung misalnya kayak tadi Bapak kos, yang dihitung adalah pemasukan dari kamar kos yang disewakan saja, dikurangi dengan kebutuhan pokok. Nggak dihitung di situ berapa biaya yang dia keluarkan ketika membangun kos-kosannya tadi. Ini masih dari dikurangi modal dan biaya produksi. Sama juga misalkan yang punya rental mobil, yang dihitung adalah hasil dari persewaan mobil, tidak dihitung juga di situ modal biaya dia beli mobilnya.
Atau misalkan harus membayar cicilan, ya kalau itu bisa masuk dalam untuk mengurangi dari hasil produksi tadi. Misalkan pendapatan dari persewaannya itu 15 juta, cicilannya tiap bulan 10, ya udah dikurangin 10. Nah, sisanya mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai maka wajib, kalau tidak maka tidak wajib zakat. Yang dizakati adalah hasil, bukan modal. Nah, ini untuk memperkuat dari yang poin yang ketiga, yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi dari pemasukan dari hasil investasi tersebut. Nah, besaran yang harus dizakatkan para ulama berbeda pendapat. Namun sebagian menyebutkan 2,5%, namun juga mengatakan 5 atau 10 dari nilai total pemasukan. Nah, ini tapi mayoritasnya menggunakan 2,5%. Ya, demikian terkait dengan zakat hasil produksi. Dan besok kita lanjut dalam pertemuan via Zoom untuk mendiskusikan beberapa permasalahan perhitungan zakat, baik yang ada di zakat profesi atau zakat hasil produksi, dan juga zakat perdagangan dan juga zakat pertanian. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.